itu dimintai pertanggungjawaban oleh banyak orang karena sudah membuat pemberitaan palsu. Dia berupaya untuk merekayasa seolah-olah dia dan timnya sedang diserang, berada di lokasi kejadian, dan membuat framing seolah-olah mereka itu diserang. Nah, sehingga pada awalnya banyak nih netizen-netizen dari barat justru mencaci maki pihak lawan karena dianggap akan menyerang jurnalis. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, hari ini kita kembali membahas tentang konflik Hamas dan Israel. Sampai detik ini ya, korban terus-menerus berjatuhan. Konfliknya masih berlanjut dan ya semakin menggila lah. Dari pemberitaan juga menyedihkan banget gitu ya. Korbannya banyak orang-orang yang tidak bersalah. Dan yang paling menyedihkan adalah untuk gue sebagai seorang pecinta kucing gitu ya. Itu jangankan manusia, kucing-kucing aja di sana tuh banyak yang akhirnya meninggal gara-gara konflik ini. Wah, sedih banget sih. Informasi mengenai konflik Hamas Israel ini ya udah pasti bisa kita temukan di media-media, pemberitaan mulai dari media mainstream sampai dengan media sosial gitu ya. Lalu media-media yang menjadi wadah untuk informasi ini terkadang membuat para jurnalisnya itu sampai harus menghadapi resiko perang juga, resiko meninggal dunia di saat mereka meliput kejadian-kejadian di lokasi. Karena gimana enggak, mereka ini langsung turun ke TKP, langsung turun ke medan perang juga, dan mereka berbaur dengan pasukan-pasukan yang sedang berkonflik. Ya otomatis, ya bisa saja peluru-peluru yang harusnya ditembakkan kepada musuh ya mengenai mereka gitu ya. Karena kan yang namanya perang itu nggak bisa dikontrol. Karena hal tersebut, kita harus mengapresiasi nih geng. Kita harus mengapresiasi, menghargai kinerja para jurnalis yang sudah mengorbankan waktu, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka demi informasi yang bisa kita konsumsi setiap harinya. Bahkan di dalam pemberitaan ya, katanya ada 23 orang jurnalis yang sudah menjadi korban karena mereka meliput perang antara Hamas dan Israel. Mari sama-sama kita kirimkan doa Al-Fatihah untuk para jurnalis yang telah gugur ini. Tapi nih geng ya, hari ini gue bakal ngebahas beberapa kejadian nih seputar jurnalis yang meliput perang. Ya fokus kita utamanya pada perang Hamas Israel. Yang dimana di tengah rasa bangga dan rasa terima kasih kita kepada jurnalis, ternyata masih banyak jurnalis-jurnalis nakal atau jurnalis-jurnalis curang yang memberitakan hal-hal yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadinya itu mengarah ke fitnah atau menyebarkan berita hoax atau mungkin berita yang disetting. Sudah banyak kejadian tentang jurnalis yang tidak jujur seperti ini. Mereka terkadang memberitakan sesuatu dengan membalikkan fakta agar opini masyarakat bisa digiring ke arah yang sudah diorder oleh orang-orang di belakang mereka. Jadi makanya jangan heran ya, banyak yang menyebutkan kalau senjata perang dunia ketiga itu adalah media. Jadi di era sekarang, orang yang memiliki power bukan orang yang punya senjata, bukan cuma orang yang punya nuklir, tetapi para penguasa media, mereka juga sama mempunyai power karena media bisa menggerakkan pemikiran massa, pemikiran masyarakat, yang mana nantinya dunia ini bisa hancur nih gara-gara pemberitaan media yang carut marut. Nah, di sini gue sudah mengumpulkan beberapa cerita atau beberapa kasus yang melibatkan jurnalis-jurnalis tidak jujur namun ketahuan, dan ini benar-benar memalukan karena mereka bekerja untuk media-media besar. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus-kasus ini? Mari sekarang kita bahas di sisi lain. Oke, sebelum kita bahas ke hal yang lain ya, kita bahas ke perang yang lain atau kejadian-kejadian di konflik yang lain, kita berfokus dulu pada konflik yang terjadi sekarang, yaitu Hamas Israel.
Nah, memang ya kalau yang mendukung Israel itu mayoritas negara-negara barat dan sebagian kecil lainnya itu berasal dari Asia, Timur Tengah dan lain-lain lah, tetapi tidak sebesar dukungan barat terhadap Israel. Memang menurut mata orang-orang yang mensupport Israel, mereka menganggap kalau Hamas ini adalah teroris dan juga orang yang memulai konflik ini tanpa melihat ke belakangnya gitu ya. Kalau kita tarik mundur ke belakangnya, sebenarnya sudah banyak juga hal-hal yang dilakukan oleh Israel, hal-hal yang membuat masyarakat Palestina berada di dalam tekanan. Dan Hamas ini sebenarnya sebagian besar orang Israel juga tidak setuju dengan gerakan mereka, tetapi pergerakan Hamas dianggap oleh Hamas sendiri sebagai pembelaan terhadap Palestina. Dan selama ini ya, tanah Palestina tersebut bahkan menjadi seperti neraka bagi warganya sendiri, karena banyak banget memang kejadian-kejadian yang terjadi terhadap warga Palestina yang ya tidak manusiawi dilakukan oleh Israel selama bertahun-tahun, dan buktinya banyak. Tetapi ya dunia internasional selama ini diam gitu. Dan serangan Hamas kemarin itu akhirnya menjadi pemicu perang besar yang akhirnya terlihat seperti genosida, seperti pembantaian. Dan sekarang nih ya, pemberitaannya benar-benar carut marut nih geng. Ada beberapa fasilitas publik yang seharusnya aman untuk masyarakat, tetapi akhirnya dibom juga. Dan banyak masyarakat-masyarakat yang tidak bersalah, mulai dari orang dewasa sampai anak kecil yang tewas di sana. Ada rumah sakit, ada tempat ibadah seperti gereja, masjid, semuanya tanpa terkecuali. Dan pemberitaan benar-benar carut marut gara-gara kedua belah pihak yang bertikai itu saling tuduh. Ada yang bilang kalau itu yang ngebom Israel, ada yang bilang kalau yang ngebom itu Hamas gitu. Nah, tapi dari media sendiri belum ada yang bisa membuktikan siapa yang sebenarnya melakukan hal tersebut. Nah, ada yang bilang Hamas sengaja ngebom tempat-tempat tersebut supaya Israel disalahkan. Nah, terus ada juga yang bilang kalau Israel sengaja ngebom fasilitas publik kayak gitu supaya keturunan-keturunan Palestina cepat kelarnya, cepat habisnya. Nah, entah mana yang benar gitu ya. Tetapi di dalam konflik ini banyak orang yang mengatakan kalau kedua belah pihak nih, dari Hamas, dari Israel, itu sama-sama menderita sekarang. Ada yang bilang kalau masyarakat Palestina menjadi korban gara-gara serangan Hamas, dan pihak lainnya mengatakan kalau Israel sekarang juga cukup mencekam dengan korban jiwa yang mencapai ribuan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah benar di Israel semencekam itu sekarang? Pertama, kita ambil contoh sebuah video daily vlog dari warga Israel. Nah, beberapa hari lalu nih geng ya, ada sebuah video yang ramai diperbincangkan oleh netizen mengenai seorang perempuan yang merupakan warga Israel, yang mana dia sedang membuat video A Day in My Life di TikTok. Video tersebut selayaknya video vlog pada umumnya, mulai dari dia saat sedang bersiap dari rumah, terus dia naik bus, terus berjalan menyusuri sebuah daerah pertokoan, dan dia membuat roti di salah satu kedai atau toko. Kalau kita lihat dari video tersebut, kemungkinan dia bisa jadi bekerja di sana, dan tiba-tiba dia ini mengeluh di dalam videonya tentang menipisnya tepung gluten free di Israel, yang mana tepung itu menjadi bahan untuk membuat roti yang kemudian menjadi makanan untuk tentara Israel. Dari video daily vlognya tersebut kita bisa ngelihat ya kalau sebenarnya di Israel sekarang benar-benar merasakan dampak perang atau enggak sih, atau justru Iron Dome ini benar-benar bekerja gitu. Karena lihat aja masyarakatnya bisa bikin daily life gitu. Berarti selama ini pemberitaan di media yang memperlihatkan seolah-olah Israel juga sama nasibnya seperti Palestina gitu ya, hancur lebur, berarti bisa dikatakan itu semua tidak benar. Atau justru mungkin lokasinya yang berbeda. Ada beberapa lokasi Israel seperti daerah tepi barat mungkin yang hancur lebur. Atau gimana nih? Benar-benar membingungkan kalau kita lihat dari video perempuan ini. Atau justru ini video lama, tapi kalau kita lihat dari tanggalnya sih baru gitu ya. Nah, disitulah banyak orang yang menilai sebenarnya pemberitaan di media itu berbanding terbalik dengan kenyataan sebenarnya. Karena untuk saat ini yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak nih yang sedang bertikai itu bukan pujian, tapi lebih kepada simpati. Negara mana yang paling menderita, negara mana yang paling membutuhkan simpati kemanusiaan gitu ya. Makanya di media sekarang kita agak bingung membedakan ini sebenarnya yang hancur lebur siapa sih? Benarkah Palestina atau justru Israel? Atau dua-duanya hancur lebur gitu? Benar-benar berbeda antara yang ada di media dengan kenyataannya. Nah, di dalam video yang ditampilkan oleh perempuan tersebut, terlihat semuanya tenang-tenang aja. Semuanya lancar-lancar aja, masih ada bis yang mengangkut penumpang, supermarket yang tetap buka, dan bahkan perempuan tersebut tidak terlihat ada ancaman apapun di sana.
Bahkan cara dia beraktivitas itu tidak terlihat seperti orang yang ketakutan karena sedang menghadapi konflik gitu ya, dan benar-benar menjalani aktivitas seperti biasanya. Nah, yang membingungkan lagi, dia mengeluhkan masalah tepung gitu. Yang mana kalau kita lihat masyarakat Palestina gitu ya, framingnya beda. Yang mereka butuhkan bukan lagi makan, tetapi tempat untuk bisa bernafas aja ya udah syukur gitu. Nggak makan nggak apa-apa dah, ya kan? Bisa bernafas dengan tenang, tidak dibombardir aja udah syukur. Nah, ini yang di Israel justru mengeluhkan masalah tepung. Apakah seaman itu sekarang di Israel gitu? Bagaimana dengan pemberitaan di luar sana? Bagaimana dengan pemberitaan media-media yang mengatakan kalau Israel juga dibombardir? Nah, lalu kita lihat juga listrik mereka aman-aman aja dan semuanya terlihat baik-baik aja, dan bahkan banyak warga Israel yang terlihat bersantai walaupun di pemberitaan media dikatakan kalau Israel juga terdampak dengan serangan bahkan warga sipilnya. Nah, di sini nih kita bisa membandingkan ya pemberitaan media dengan kenyataan dari video yang nyata dan jujur dari warga sipil itu benar-benar berbanding terbalik. Lalu banyak komentar-komentar dari netizen yang mengatakan kalau mereka sampai bingung. Ini sebenarnya kita harus kasihan sama Israel atau enggak? Karena yang terlihat di media dengan kenyataan kondisi yang dibagikan oleh masyarakat tanpa adanya filter, tanpa adanya settingan dan editan gitu ya, itu benar-benar jauh kondisinya. Jadi orang-orang sampai bingung sebenarnya ini terdampak atau enggak gitu. Nah, akhirnya barulah bermunculan nih geng, video-video di balik layar tentang pembuatan berita mengenai kondisi Israel yang rata-rata itu dibuat oleh jurnalis media barat. Nah, beberapa rekaman di balik layar untuk pemberitaan Israel ini ternyata ada yang disetting. Nah, salah satunya video dari jurnalis Rumania yang ketahuan berbohong. Dari video ini, kebingungan masyarakat, kebingungan netizen akhirnya terjawab nih geng. Ada seorang jurnalis yang ketahuan berbohong, yang mana di dalam videonya tersebut memperlihatkan jurnalis perempuan yang berasal dari Rumania yang sedang bertugas untuk meliput mengenai konflik Hamas dan Israel. Di video tersebut, dia bersikap seperti orang yang ketakutan sambil tiarap terus memberikan informasi. Terlihat juga dia posisinya itu di belakang sebuah mobil berwarna putih, dan di saat itu dia mengatakan dia sedang berlindung dari serangan yang dilakukan oleh Hamas. Dari cara dia ngomong, raut wajahnya itu benar-benar kayak orang yang ketakutan, seolah-olah ya nyawanya berada di ujung tanduk lah gitu. Dari hal tersebut kita bisa berasumsi kalau dia sedang berlindung dari serangan Hamas atau perang Israel Hamas. Nah, tetapi nih geng ya, di dalam video tersebut justru dia tidak sadar kalau dia memperlihatkan ya kebodohannya sendiri. Kondisi pemandangan di belakang dia itu tidak sama seperti sikap dia seolah-olah berlindung dari serangan Hamas Israel. Karena di belakang jurnalis tersebut ada beberapa orang yang berlalu lalang dengan santai, bahkan ada yang sambil sepedaan lucu gitu, kayak di Car Free Day malah. Tidak terlihat adanya ketakutan dari masyarakat tersebut. Mereka dengan santai berjalan, mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan disinilah ketahuan kalau aksi dari jurnalis ini sebenarnya bohong. Jurnalis tersebut berusaha untuk membohongi publik dengan menyudutkan satu pihak. Kalau kita lihat dari kejadiannya, karena dia memberitakan dari Israel, ya otomatis berarti dia membuat berita hoax tentang Hamas. Akibatnya nih ya, karena kebodohan dari jurnalis yang melakukan acting bohong ini membuat masyarakat menjadi geram. Ya awalnya mungkin masyarakat jadi ketawa gitu ya, karena melihat kebohongan dia yang akhirnya ketahuan. Tetapi lama-lama masyarakat jadi berpikir, gara-gara kebohongan dia tentang serangan Hamas ke Israel ini, seolah-olah Hamas benar-benar melakukan kesalahan yang besar di dalam serangan tersebut, karena framing yang dia buat adalah Hamas menyerang warga sipil di tempat dia meliput berita tersebut. Padahal di tempat itu tidak terjadi apa-apa. Nah, semenjak video itu muncul, banyak nih masyarakat-masyarakat dari barat sana yang awalnya berpihak dan mendukung Israel jadi tahu gitu, oh ternyata pemberitaan media itu banyak bohong ya. Nah, akhirnya satu persatu dari mereka mulai berpaling. Mereka mulai sadar bahwasanya yang sekarang terjadi adalah genosida alias pembantaian yang justru dilakukan sebaliknya oleh pihak I ke pihak P. Padahal perangnya kan antara I dan H nih, yang menjadi korban justru warga sipil P alias warga sipil Palestina.
Bahkan ada yang mengatakan video tersebut bisa jadi kemungkinan tidak diliput di Israel. Jadi bisa aja ini jurnalis mungkin takut, atau juga bisa yang lebih buruk itu ya males mungkin ya. Akhirnya dia membuat sebuah pemberitaan di tempat yang asal, yang penting dia bisa tiduran tiarap seolah-olah lagi perang, dan ya mungkin pakai sound effect atau apa gitu. Nah ada yang mengatakan kayak gitu. Tapi dari yang gue lihat sih kayaknya ya benar-benar di Israel. Tapi kondisinya ya tidak terlihat seperti sedang perang, tidak terlihat mencekam, dan harusnya dia nggak perlu panik sih. Nah, di sini akhirnya banyak orang-orang yang mencari tahu identitas tentang jurnalis tersebut, dan dia akhirnya dikecam oleh banyak pihak. Nah, setelah itu, jurnalis asal Rumania ini dimintai keterangan. Dia dimintai pertanggungjawaban atas dasar apa nih dia membuat pemberitaan settingan seperti itu. Dia tiba-tiba mengatakan kalau dia memang mengakui membuat sebuah pemberitaan hoax untuk menjelek-jelekan Hamas karena terinspirasi dari jurnalis lain, yaitu jurnalis dari CNN. Sekarang kita bahas video siaran langsung dari jurnalis yang dimaksud, sehingga jurnalis ini menginspirasi jurnalis lain, yaitu jurnalis asal Rumania. Nah, jadi menurut jurnalis Rumania, ada sebuah kasus yang menginspirasi dia, yaitu kasus ketika jurnalis CNN itu ketahuan juga membuat sebuah pemberitaan palsu atau settingan mengenai perang Hamas dan Israel ini. Di dalam video yang dimaksud, seorang jurnalis CNN itu melakukan siaran langsung sambil berlari dan berlindung di pinggiran jalan dengan posisi tiarap. Lalu di video tersebut terdengar adanya suara bom, tembakan yang saling bersahutan satu sama lain, dan bahkan beberapa kali jurnalis atau reporter dari CNN yang diketahui bernama Clarissa Ward itu berakting seolah dia kaget mendengar suara tersebut. Close. Nah, dari pemberitaan itu dikatakan lokasi tempat mereka siaran langsung ini berada di Israel. Tapi yang anehnya, suara-suara roket, suara bom, serta suara tembakan tersebut itu semacam sound effect, karena tidak terlihat adanya roket yang lewat, adanya ledakan, api, dan segala macam yang mensupport suara itu. Jadi tuh suara tuh berasal dari mana nggak tahu, tiba-tiba ada aja gitu. Lalu beberapa saat kemudian, setelah suara ledakan itu mereda, jurnalis CNN itu bangun dan dia pindah ke tempat lain untuk berlindung. Lalu kamera yang dibawa oleh kameramennya itu mengarah sebuah lokasi yang asapnya sangat banyak, namun lokasi tersebut terlihat sangat-sangat jauh dari posisi mereka. Jadi bisa dikatakan posisi tempat mereka siaran langsung itu adalah posisi yang sangat aman. Mulai dari situlah akhirnya banyak orang yang meragukan kalau siaran langsung dia ini benar-benar berada di lokasi perang. Dia dikatakan itu berada di lokasi yang aman yang tidak terjangkau oleh perang. Dari sinilah Clarissa Ward itu dimintai pertanggungjawaban oleh banyak orang karena sudah membuat pemberitaan palsu. Dia berupaya untuk merekayasa seolah-olah dia dan timnya sedang diserang, berada di lokasi kejadian, dan membuat framing seolah-olah mereka itu diserang. Nah, sehingga pada awalnya banyak nih netizen-netizen dari barat justru mencaci maki pihak lawan karena dianggap akan menyerang jurnalis. Hal ini sangat berbeda dengan jurnalis-jurnalis yang melakukan siaran langsung ketika meliput di Palestina. Jurnalis-jurnalis Palestina ini langsung melakukan peliputan di jalur Gaza, yang dimana di saat mereka sedang meliput, itu tiba-tiba gedung yang persis di belakang dia itu runtuh beneran, terkena hantaman roket. Dan di saat itu kondisinya nyata, nggak mungkin CGI, nggak mungkin editan. Berbeda jauh dengan kondisi jurnalis-jurnalis barat ketika meliput di daerah Israel. Mereka sebenarnya jauh dari lokasi perang, tetapi aktingnya seolah-olah roket lewat di atas kepala mereka. Jadi bisa dikatakan mereka ini overacting untuk menarik simpati yang menonton atau membaca berita. Lalu semenjak itu, si jurnalis CNN ini akhirnya dicari-cari keberadaannya oleh masyarakat, terutama para sipil yang tidak jauh berada dari jalur Gaza. Nah, mereka sangat yakin kalau Clarissa Ward ini pasti nantinya akan melakukan peliputan di daerah perang tersebut. Dan ternyata hal itu pun terjadi. Jadi geng, ketika sedang menyelenggarakan unjuk rasa nih ya, di daerah penyeberangan Rafah, titik yang menghubungkan antara Mesir dan juga jalur Gaza, tiba-tiba di sana ternyata ada Clarissa Ward yang sedang melakukan peliputan.
Taiwan. Dia langsung diserang oleh para pengunjuk rasa, yang dimana di saat itu ada salah satu pengunjuk rasa yang bernama Rahma Zain. Dia langsung menyerang Clarissa Ward dan dia mengatakan kepada Clarissa Ward kalau Clarissa Ward ini hanya seorang boneka. Dan atas pemberitaan yang dia lakukan terkait perang antara Israel dan Hamas, banyak orang-orang justru salah paham. Banyak orang-orang yang salah mendapatkan informasi, yang mana padahal di dalam perang ini yang hancur lebur adalah pihak dari Palestina, tetapi pihak Barat justru terus-menerus mencari simpati masyarakat dengan membuat pemberitaan palsu dan memperlihatkan seolah-olah Israel yang membutuhkan pertolongan. Di saat pertemuan antara Rahma Zain dengan Clarissa Ward ini, dia meneriakkan kata-kata yang cukup keras. Jadi kurang lebih kayak gini, "Di mana kecaman kamu? Di mana channelmu? Media yang menutupi ini. Kami mengerti kamu seorang karyawan, kamu hanya boneka, kamu hanya juru bicara. Bicaralah padaku seperti manusia." Lalu setelah Rahma Zain ini berteriak-teriak, disusul Clarissa Ward ini akhirnya menghampiri Rahma Zain. Di saat dia mendekati Rahma Zain sambil mengucapkan sesuatu tetapi kurang jelas gitu ya ucapannya, Rahma Zain ini langsung menimpal dengan kata-kata lagi. Dia bilang kayak gini, "Saya mengerti kamu bicara atas nama pemerintahmu. Saya mengerti kamu mewakili pemerintahmu. Walaupun begitu, kamu adalah negara yang mengklaim perihal kebebasan berbicara. Demokrasi yang kalian anut adalah apa yang menyebabkan Hamas melakukan ini. Dan sekarang kamu menyaksikan sebuah pendudukan. Kami menyaksikan kebungkaman kamu dari kesalahan representasi kamu." Nah, jadi maksud dari kalimat tersebut adalah kayak, ya selama ini kan negara lu sendiri yang menciptakan yang namanya demokrasi, kebebasan berpendapat. Tetapi hal ini justru jadi blunder untuk negara lain. Atas apa yang Barat berikan kepada Israel, akhirnya ini menjadi sebuah konflik antara Israel dan Palestina. Jadi kurang lebih maksud dari kalimat Rahma Zain kayak gitu. We stand with the Palestinians and we stand with the Arabs. And they try and change the narrative because you own the narrative, see? This is our problem. You own the narrative. You own the United Nations. You own Hollywood. You own all these mouthpieces. Where are our voices? Our voices need to be heard as well. We've been watching your channel, and instead of mourning our dead, instead of mourning these Palestinian children, we've been having to deal with more dehumanization of Arabs. Lalu Rahma Zain juga mengatakan kepada Clarissa Ward kalau kalian punya narasi, kalian punya PBB dan kalian punya Hollywood, kalian punya banyak juru bicara, tetapi di mana suara untuk mereka orang-orang Palestina? Dan Rahma Zain dalam hal ini menekankan kalau suara orang-orang Palestina itu juga punya hak untuk didengar, dan dia mengatakan kalau Clarissa Ward beserta dengan pemerintah negara mereka yaitu Amerika Serikat adalah pembohong. Nah, lalu di saat itu Clarissa Ward berusaha untuk menjelaskan. Dia bilang dia tidak berakting, katanya. "Saya tidak berakting ketika kejadian penyerangan tersebut. Saya benar-benar serius," katanya. Namun tetap aja banyak orang yang tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Clarissa Ward. No, I've heard you. I've heard you. You hear me. I understand you have your foreign policy. I understand you speak for your government. I understand you represent your government. But that being said, you're a country that's claimed free speech. Your customized democracy is actually what led to Hamas. And now we are watching an occupation, and we are watching the result of your silence, of your misrepresentation of Arabs. Ada sebuah akun Twitter nih geng ya, yang pernah memposting kalau video mengenai siaran langsung yang dilakukan oleh Clarissa Ward ini adalah sebuah rekayasa. Nah, di Twitter tersebut dijelaskan dengan detail tentang video tersebut yang ditambahkan efek suara. Lalu video itu dibagikan dengan narasi bahwa CNN merekayasa dan mendramatisir berita terkait serangan Hamas. Nah, namun sayangnya Twitter tersebut sudah dihapus karena pemberitaan-pemberitaan seperti itu langsung diblokir ya geng dari sosial media. Nah, lalu ada video lain lagi yang diposting oleh akun ini sebelumnya, yang dimana di dalam video itu terdengar suara seseorang yang kemungkinan itu adalah seorang produser yang memberikan arahan. Jadi kayak disutradarai gitu, kayak di direct gitu. Dan si produser ini mengarahkan dari studio CNN. Dia mengatakan kurang lebih kalimatnya kayak gini, "Sekarang kamu lihat area itu benar-benar sepi, tapi saya ingin kalian menyingkirkan siapapun dari jalan raya. Suruh mereka berbaring di pinggir jalan." Nah, kemudian terdengar lagi suara, "Katakan pada juru kamera untuk tetap menyorot Clarissa. Oke, lihatlah sekeliling Jerry. Lihat sekeliling seolah-olah Anda dalam bahaya. Cobalah untuk terlihat baik dan takut. Oke, bagus. Hasil yang bagus." Nah, disitulah mulai menjadi perdebatan. Loh, kok bisa siaran langsung berita, peliputan berita, tapi ada sutradaranya? Ada orang yang mengarahkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh jurnalis serta juru kamera. Berarti bisa dikatakan, ya ini fix adalah sebuah rekayasa. Closer to the road, Jerry. Move them. It looks like you're in the middle of a forest. Get down. Close. Okay, Jerry, tell the cameraman to keep Clarissa in shot, okay? It's not the Blair Witch Project.
You're fine. You're fine. You're fine. That's it, perfect. To get nice and close. Get the camera nice and close. That's the Iron Dome. Okay. That's the Oh, now Iron look Dome. around, Jerry. Just look around as if you're in danger. Try and look nice and scared. Yeah, that's it. Catching your breath. Dead scary over here with all the bombs going off and all that. Guys. Okay, that's beautiful. That's the money shot. Nice and tight on. Nah, namun nih geng ya, ada sedikit kejanggalan memang dari video yang beredar di Twitter nih. Ada orang yang mengatakan sebenarnya kalau video tersebut memang sebuah siaran langsung yang direkayasa. Clarissa Ward memang melakukan acting. Tetapi ada seseorang yang tidak bertanggung jawab, katanya menambah-nambahkan video tersebut agar CNN dan Clarissa Ward ini terlihat semakin bersalah. Nah, jadi nih ya, di dalam video yang diupload di Twitter tadi kalau kita perhatikan, itu ada logo yang bertuliskan The Quartering di bagian kiri atas dan tulisan like, share, and follow di akhir video. Nah, sebenarnya logo tadi terus like, share gitu-gitu di video asli yang mentahannya itu nggak ada. Yang mana artinya kalau video ini sudah melalui proses editing. Dan pihak CNN juga memberikan keterangan kalau suara pemandu tadi atau suara sutradara yang mengarahkan tadi aslinya tuh nggak ada, kata CNN. Di video asli kami tuh nggak ada. Kalian boleh mendengarkan versi aslinya, kata pihak CNN. Dan ternyata benar, di video asli CNN nggak ada suara orang yang mengarahkan, nggak ada suara seorang produser yang mencoba untuk mengatur jurnalis untuk bertindak apapun. Nah, di sini CNN berhasil meyakinkan masyarakat kalau video yang ada suara juru bicaranya itu adalah editan. Nah, tetapi masyarakat tetap nih yakin kalaupun video itu sudah diedit, sudah dibikin jadi lelucon, tapi versi aslinya itu adalah tetap rekayasa dari Clarissa Ward. Nah, lalu nih geng ya, ditelusurilah siapa sih orang yang menambahkan suara di video milik CNN tersebut. Ternyata nih setelah diselidiki, The Quartering sendiri yang ada logonya itu merupakan sebuah channel YouTube yang sering membahas tentang game, komik, dan apa yang terjadi di dunia secara general. Dan channel tersebut dikelola oleh seorang YouTuber asal Amerika Serikat yang bernama Jeremy Hambley. Channel ini sudah memiliki sekitar 1,5 juta subscriber. Lalu juru bicara CNN memberikan klarifikasi terkait video tersebut dengan mengatakan kalau si pemilik akun The Quartering secara tidak bertanggung jawab telah menyebarkan sebuah video yang sudah diedit dan telah mendistorsi realita yang ada sehingga CNN disalahkan. Tapi tidak ada kelanjutan apakah CNN memperkarakan ini dengan si YouTuber itu atau si YouTuber ini justru ya udah dilepasin aja gitu. Karena kan di Amerika memang negaranya sangat-sangat bebas gitu ya. Mau berpendapat, mau bikin apapun, nggak ada yang namanya UU ITE gitu. Kalau kita di Indonesia kan udah dilaporin tuh UU ITE, pencemaran nama baik. Kalau di Amerika ya begitu, sistemnya seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini kalian sudah bisa membedakan nih geng ya, mana kejadian-kejadian yang nyata dan mana kejadian-kejadian yang direkayasa oleh pihak media. Nah, tetapi walaupun ada jurnalis, media, atau dengan kata lain wartawan yang nakal yang mencoba untuk membuat pemberitaan heboh demi bisa menaikkan rating gitu ya, masih banyak jurnalis atau wartawan di luar sana yang jujur. Dan rata-rata mereka ini mempertaruhkan nyawa dan waktu mereka untuk mencari berita. Tugas mereka benar-benar nggak mudah, terlebih lagi jika mereka harus meliput di medan perang. Tidak jarang mereka menjadi target dari misil-misil yang dilepaskan. Biasanya nih ya, mereka itu meliput di medan perang nih geng, itu pakai rompi yang entah itu anti peluru atau rompi biasa gitu ya. Tapi yang jelas ada tulisan press di situ. Tulisan press itu menandakan kalau mereka adalah jurnalis, mereka wartawan. Jadi seharusnya di medan perang mereka tidak akan menjadi target. Tetapi yang namanya peluru ya kan nggak punya mata, bisa nyasar kemana aja. Dan secara peraturannya memang di dalam perang jurnalis, wartawan itu tidak boleh dieksekusi, tidak boleh ditembak, dan hal ini tertuang dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Dan orang-orang tersebut adalah warga sipil, tenaga medis, jurnalis, pemuka agama, dan rohaniawan, serta pasukan lawan yang sudah menyerah. Terus ada lagi tenaga logistik dan tentara penerjun payung dari pesawat yang bermasalah. Jadi itu nggak boleh dieksekusi kalau dari peraturannya. Yang mana orang-orang yang gue sebutkan tadi itu dilindungi oleh hukum internasional dari eksekusi ketika perang, dan mereka disebut sebagai hors de combat, yang artinya orang-orang baik militer maupun sipil yang dalam keadaan tertentu tidak boleh dijadikan objek penyerangan dalam perang.
Nah idealnya kayak gitu, tetapi ya realita di medan perang siapa yang tahu. Tidak mengenal yang namanya lawan dan kawan. Kalau memang di depan mata ada yang bikin panik, ya ditembak. Dan hal ini terbukti dari perang Hamas dan Israel. Para jurnalis-jurnalis barat yang berada di wilayah Israel itu bisa dikatakan jauh lebih aman ketimbang ketika mereka berada di jalur Gaza atau di Palestina. Banyak dari jurnalis yang berasal dari Palestina yang berada di jalur Gaza berusaha untuk menghadapi rintangan dan kematian yang menghantui mereka ketika mereka meliput situasi perang yang ada di sana. Lalu, kekuatan media ini menjadi sebuah perhitungan dalam peperangan nih geng. Karena informasi yang berjalan begitu cepat itu juga bisa mengganggu kestabilan di internal negara. Nah, jadi ada sebuah taktik yang dilakukan oleh Israel untuk memutus informasi yang terjadi di Gaza, yaitu dengan cara membom sebuah menara komunikasi yang ada di wilayah Gaza dan memutuskan aliran listrik di satu-satunya pembangkit listrik di wilayah tersebut. Nah, lalu akhirnya hal ini membuat para jurnalis tidak bisa berkomunikasi satu sama lain dan juga tidak mendapatkan listrik. Jurnalis Palestina di saat itu yang mana sudah bekerja dengan penuh resiko untuk meliput di medan perang, jadinya semakin sulit untuk melaporkan kondisi secara real time dan mereka biasanya bekerja di atas reruntuhan perang. Nah, makanya kalau kita perhatikan ya, berita-berita yang datang di Indonesia nih geng ya, biasanya itu datang dari media-media yang terselubung. Salah satu contohnya adalah video-video yang berasal dari Telegram dan itu diupload oleh beberapa tentara secara diam-diam. Jarang banget kita lihat pemberitaan dari media mainstream asal Palestina atau asal Arab karena memang jurnalis-jurnalis yang ada di sana itu kesulitan akses untuk membagikan informasi. Nah, jadi satu-satunya cara adalah dengan membawa berita tersebut keluar dari Palestina dulu baru diinformasikan dan kebanyakan tersebar melalui Telegram tadi. Nah, lalu nih geng, kabar terakhir nih ya, dikatakan ada sebuah tempat nih yang listriknya masih ada karena di tempat itu terdapat sebuah generator listrik. Tempat tersebut bernama Rumah Sakit Shifa yang terletak di Gaza. Lalu di sanalah para jurnalis-jurnalis Palestina ini berkumpul. Kondisi mereka benar-benar memprihatinkan. Ada yang dalam kondisi mereka sudah terluka, terus juga sedang dalam masa perawatan, tetapi mereka tetap teguh memberikan informasi atau menyalurkan informasi agar dunia internasional mengetahui keadaan dari Palestina saat ini. Nah, lalu menurut keterangan para jurnalis ini, mereka mengatakan setiap kali mereka bertemu dengan tentara Israel ini tidak membiarkan mereka hidup. Jadi, para jurnalis ini walaupun sudah pakai rompi pers gitu ya, tetap aja mereka ditembaki. Karena menurut tentara Israel, orang-orang tersebut harus dieksekusi untuk menghentikan laporan informasi terkait perkembangan peperangan yang terjadi di Israel dan juga Palestina. Dan di dalam kejadian ini, ada beberapa orang jurnalis Palestina yang akhirnya tewas ketika sedang meliput di sana. Dan salah satunya terjadi pada tanggal 10 Oktober. Di saat itu ada sebuah gedung di kota Gaza yang akhirnya dibom oleh pihak Israel. Di setiap laporan mereka, sebenarnya para jurnalis asal Palestina ini sudah menyuarakan tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tentara Israel terkait peraturan hukum internasional yang melarang siapapun yang sedang berkonflik untuk mengeksekusi jurnalis berdasarkan konvensi Jenewa yang gue sebutkan sebelumnya. Namun sayangnya, suara mereka tidak pernah didengar dan akhirnya membuat para jurnalis Palestina ini mau tidak mau berjuang mati-matian untuk bisa membuat laporan informasi mengenai perkembangan perang di sana. Lalu, menurut The Committee to Protect Journalists atau CPJ, ada sebanyak 23 jurnalis saat ini yang sudah tewas ketika sedang melakukan liputan konflik Hamas dan Israel, dan 19 di antara mereka merupakan jurnalis Palestina, sementara sisanya terdiri dari 3 jurnalis Israel dan 1 orang jurnalis asal Libanon. Nah, lalu ada 8 jurnalis lain yang mengalami luka-luka. Nah, lalu pihak CPJ melalui koordinator CPJ Timur Tengah dan Afrika Utara yaitu Sheriff Mansur meminta agar jurnalis tidak dijadikan target di dalam peperangan antara Israel dan Hamas ini. Karena para jurnalis ini adalah warga sipil yang sedang melakukan pekerjaan penting selama krisis. Nah, namun tetap aja ya geng, yang namanya perang tidak pandang bulu. Banyak jurnalis-jurnalis jujur yang akhirnya gugur di medan perang. Dan sementara jurnalis-jurnalis yang merekayasa berita, mereka main dengan cara aman, yaitu dengan berakting seolah-olah mereka berada di medan perang dan membuat framing-framing yang merugikan satu pihak. Membuat berita-berita yang tidak benar agar satu pihak bisa disalahkan. Miris banget. Oke geng, itu dia fenomena yang terjadi terhadap jurnalis-jurnalis yang meliput peperangan antara Israel dan Hamas ini. Oke, kita doakan ya, semoga perang ini cepat mereda dan tidak ada lagi nyawa yang melayang dalam kejadian ini. Dan mari kita kirimkan doa untuk orang-orang yang sudah gugur di sana. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin.